Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak bisa lepas dari komunikasi nonverbal yang diperlihatkan oleh lawan bicara kita. Seringkali, pesan yang disampaikan oleh bahasa nonverbal justru mengandung makna sebenarnya dari pembicaraan itu, karena bahasa tubuh seseorang tidak dapat dihindari. Bahkan, seorang ahli pun tidak bisa memanipulasi keadaan. Bahkan, pada saat orang tersebut tidak berkata apa-apa, Anda dapat mengenali perangainya secara lebih mudah. Hal itu karena kunci pergaulan terletak dari bagaimana Anda memahami lawan bicara dan Anda dipahami oleh lawan bicara Anda. Pada akhirnya, Anda akan tersentak mengetahui bahwa Anda sedang dibohongi. Mengapa harus memahami bahasa tubuh? Menjalin hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah seperti yang kita harapkan. Banyak aspek pendukung yang menjadi kunci keberhasilan seseorang dalam bersosialisasi. Di antaranya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Mari kita mengulik kajian peneliti yang sangat berkompeten di dunia bahasa tubuh. Telah banyak berbagai hasil penelitian yang mencoba menguak tabir misteri bahasa tubuh. Para pakar psikologi, sosiologi, antropologi, dan linguistik bahu-membahu mencari sebuah simulan agar aspek tingkah laku manusia dapat dengan mudah dimengerti dan lebih komunikatif. Albert Mehrabian, seorang profesor psikologi dari UCLA, Amerika Serikat, melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan komunikasi bahasa tubuh. Dia meneliti beberapa responden dengan mengukur seberapa besar konsistensi atau tingkat kepercayaan berdasarkan komunikasi verbal dan nonverbalnya. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa perkataan atau isi dari apa yang kita ucapkan hanya memegang kendali sekitar 7% dari bagian yang diperhatikan oleh lawan bicara. Sementara, peringkat runner-up adalah bagaimana nada suara atau intonasi ketika berbicara meraup sekitar 38%. Justru, ucapan tak memberikan hasil yang signifikan. Aksi Charlie Chaplin beberapa dekade silam memberi contoh bahasa tubuh yang amat baik. Bahasa tubuh mekanisme juga seperti aksi bintang tenar dengan kurnis khas tersebut. Pada saat tidak mengucapkan sepatah kata pun, tubuh tetap saja akan memunculkan gerakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Gerakan paling menonjol dapat kita lihat saat seseorang berbohong. Bahasa tubuh yang terjadi adalah timbulnya suatu ketidakselarasan antara perkataan dengan apa yang dipikirkan. Manfaat memahami bahasa tubuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ilmu body language adalah 1. Menyelamatkan hubungan. Memahami seseorang tidak cukup dengan mengenalnya dalam jangka waktu yang lama. Mengenal seseorang juga bukan berarti kita mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Kadang, persahabatan atau pernikahan yang sudah terjalin lama bisa saja kandas hanya karena terjadi sedikit kesalahpahaman. Sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita belajar memahami komunikasi nonverbal, sesuatu yang tidak diucapkan oleh lawan bicara. 2. Menyelamatkan diri dari bahaya. Bahasa tubuh amat berguna untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai bahaya. Salah satunya adalah menghindari tindak penipuan. Kalau Anda menyangka bahwa seorang kenalan lama ataupun kenalan baru Anda adalah mutlak sebagai orang baik, berhati-hatilah. Seringkali kita diperdaya oleh orang baik yang bermaksud menipu. 3. Mendatangkan rezeki dan kebahagiaan. Kemampuan membaca bahasa tubuh ternyata bisa membawa berbagai rezeki dan kebahagiaan. Pernah suatu kali, saya mengikuti seminar selama 1 hari penuh dengan topik kemampuan bernegosiasi. Hampir 35% waktu yang disediakan hanya membahas interpretasi terhadap bahasa tubuh. Dalam seni bernegosiasi, bahasa tubuh memainkan peran yang sangat penting. Langkah-langkah negosiasi selalu diawali dengan kemampuan membaca bahasa tubuh lawan negosiasi. Bahasa tubuh menunjukkan minat seseorang terhadap suatu tawaran. Hal itu dapat ditunjukkan dari ekspresinya. Menolak, tertarik, bosan, cemas, tegang, buru-buru, dan sebagainya sangat penting. Bahasa tubuh juga menjadi sinyal apakah negosiasi akan mendatangkan kesepakatan atau tidak. Proses jual-beli adalah pentas sesungguhnya aplikasi bahasa tubuh. What's really on customer's mind? Dalam sebuah artikel majalah. Jika mata seorang calon pembeli terlihat putus asa dan wajahnya berpaling, berarti Anda diminta untuk diam. Sebaliknya, jika mulutnya tenang,
tidak memperlihatkan senyuman dingin, dan dagunya agak maju, kemungkinan dia sedang memikirkan penawaran Anda. Tetapi, jika mata Anda dan matanya bertemu untuk beberapa detik, kemudian senyumnya mengembang sampai batas hidung, dia sedang mempertimbangkan penawaran Anda dan belum memutuskannya. Jika kepalanya berubah arah, tersenyum tenang, dan terlihat antusias, sebuah kesepakatan sebenarnya telah tercapai. Terima kasih telah menonton. Support saya dengan like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten berikutnya. See you!